Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih dalam perjalanan spiritual. Pertanyaannya adalah, setelah kita sampai di puncak, terus apa? Kita nggak akan bahas cara mencapainya ya, tapi lebih ke gimana caranya membawa pengalaman luar biasa itu turun gunung untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, coba bayangin, Anda udah sampai di puncak itu, momen pencerahan di mana semuanya terasa klik. Nah, pertanyaannya kan, habis ini apa? Gimana caranya kita balik lagi ke hiruk pikuk dunia, ke kerjaan, ke macet, tanpa kehilangan ketenangan yang baru aja kita temukan itu? Itu dia tantangannya. Oke, untuk membahas ini, kita akan pecah jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat ini sebagai awal perjalanan yang baru. Lalu, kita selami konsep fana dan baka. Ketiga, gimana cara menjaga harmoni batin? Keempat, menghidupi kebenaran spiritual itu setiap hari. Dan terakhir, gimana dunia dilihat kembali dengan cara yang baru? Baik, kita mulai dari bagian pertama, awal perjalanan yang baru. Ini penting banget, karena ini bukan soal pencapaian, tapi seperti yang tertulis di sini, ini adalah tentang transformasi. Ini dia poin utamanya. Puncak spiritual itu bukan garis finish. Justru sebaliknya, itu adalah titik start dari cara hidup yang baru. Jadi tujuannya bukan cuma buat sampai di puncak, tapi untuk benar-benar hidup dari puncak itu, menjadikannya fondasi dari setiap momen kita. Nah, ini soal transformasi yang terus-menerus. Terus gimana caranya transformasi ini terjadi? Jawabannya ada di jantung proses ini, yang akan kita jelajahi di bagian kedua, fana dan baka. Ini adalah proses melebur dan kembali. Nah, ini dia nih dua konsep kuncinya. Keren banget kan perbandingannya? Di satu sisi ada fana atau sirna diri. Ini adalah perjalanan ke dalam. Kita melebur, melepaskan ego, keterikatan, semua ilusi tentang aku. Di sisi lain ada baka, yaitu wujud baru. Ini adalah perjalanan kembali ke dunia, tapi bukan kembali jadi orang yang sama loh. Kita kembali dengan kesadaran baru, dengan hati yang damai, siap menebar rahmat. Jadi yang satu itu proses melepas, satunya lagi proses kembali membawa cahaya. Keduanya satu paket. Tentu aja, setelah kembali ke dunia dengan kesadaran baru, tantangan sebenarnya dimulai. Gimana cara mempertahankannya? Nah, bagian ketiga ini, menjaga harmoni batin Anda, ngasih kita fondasi lewat 4 prinsip penting untuk stabilitas. Supaya cahaya di dalam diri kita nggak terkontaminasi sama ego atau ambisi duniawi, ada 4 prinsip utama. Pertama, waspada sama kesombongan yang halus yang suka nyelip tanpa kita sadari. Kedua, jadi manusia yang ringan, artinya bebas dari beban ego. Ketiga, melayani dan memberi manfaat buat orang lain. Dan keempat, lindungi rahasia batin Anda. Nggak semua pengalaman itu perlu diumbar, kan? Yuk kita bahas lebih dalam prinsip yang pertama, karena ini krusial banget, menjaga diri dari kesombongan halus. Caranya gimana? Dengan refleksi niat kita setiap hari, dengan zikir internal yang menjaga hati tetap bersih, terus dengan latihan rendah hati atau tawadu. Dan yang paling penting, selalu sadar kalau semua pencapaian spiritual itu adalah anugerah dari yang ilahi, bukan prestasi kita pribadi. Oke, dari prinsip sekarang kita pindah ke aksi nyata. Bagian keempat, menghidupi kebenaran spiritual Anda. Ini tentang praktik sehari-hari supaya integrasinya awet. Jadi, gimana caranya menanamkan kesadaran ini ke dalam hidup kita? Ada 5 praktik kunci di sini. Meditasi internal pada hati atau qalb, refleksi harian atas niat, pelayanan tanpa pamrih, menemukan harmoni dalam interaksi sosial kita, menyebarkan ketenangan tanpa perlu menggurui, dan yang terakhir, mengamati ritme ilahi di alam. Praktik-praktik inilah yang bikin integrasi itu jadi kenyataan. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, gambaran besar tentang gimana sih rasanya hidup yang sudah terintegrasi. Bagian kelima, dunia dilihat kembali. Ini adalah cerita tentang sebuah kehidupan yang baru. Kutipan ini menggambarkan hasilnya dengan sangat indah. Bayangkan ya, ia duduk di sebuah taman atau berjalan di sebuah pasar, namun ketenangan batinnya tetap tak tersentuh. Ini adalah kedamaian yang udah nggak bergantung lagi sama kondisi di luar. Anda bisa ada di mana aja, tapi keheningan itu selalu ada di dalam diri. Dan ceritanya berlanjut. Bukan cuma damai, tapi setiap tindakan jadi sakral. Setiap nafas adalah doa, setiap langkah adalah energi rahmat, setiap kata menyebarkan ketenangan. Hal-hal yang biasa kita lakukan, nafas, jalan, ngobrol, semuanya berubah jadi ekspresi dari kehadiran ilahi. Nah, ini puncaknya. Persepsi kita berubah total. Dunia terlihat sama, tetapi setiap makhluk, setiap peristiwa, terasa indah, penuh rahmat, dan selaras dengan yang ilahi. Kita nggak lari dari dunia, kita justru melihat keilahian di dalam dunia itu sendiri.
dunia yang biasa jadi luar biasa. Jadi, kesimpulannya begini. Proses fana tadi sudah membebaskan hati kita dari ilusi diri. Dan sekarang, lewat proses bako, cahaya ilahi itu memancar melalui diri kita. Kita hadir di dunia ini dalam wujud yang baru, yang stabil dan aman, sepenuhnya terintegrasi dan harmonis. Pada akhirnya, semua penjelasan ini kan cuma peta ya. Peta itu nunjukin jalan, tapi dia nggak bisa jalanin perjalanannya buat kita. Jadi, seperti yang tertulis di layar, pertanyaan terakhir ini adalah untuk Anda. Kalau ini semua cuma peta, perjalanan Anda sendiri, mau dimulai dari mana?